Halo semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa besar dalam sejarah dunia, yaitu Perang Salib. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas Akuntansi Syariah 2A dengan Aprilia, Syifa, dan Aulia. Apa sih Perang Salib itu? Perang Salib adalah serangkaian peperangan yang terjadi antara abad ke-11 hingga ke-13. Perang ini melibatkan umat Kristen dari Eropa yang berhadapan langsung dengan umat Islam di wilayah Timur Tengah. Tujuan utama dari perang ini adalah untuk merebut kembali kota suci Yerusalem atau Baitul Maqdis yang saat itu berada di bawah kekuasaan umat Islam. Gak cuma Yerusalem, wilayah lain seperti Palestina, Suriah, Asia Kecil, Mesir, Sisilia, hingga sebagian Spanyol juga menjadi sasaran dalam ekspedisi militer ini. Wilayah-wilayah tersebut dianggap sangat penting baik secara spiritual, politik, maupun ekonomi. Karena itu, perebutan atas wilayah ini menjadi sengit dan berkepanjangan. Disebut Perang Salib karena para tentara Kristen Eropa menggunakan salib sebagai tanda pengenal mereka. Simbol ini bukan hanya lambang agama, tapi juga semangat perjuangan mereka dalam misi ini. Meskipun sering disebut sebagai perang agama, sebenarnya perang salib tidak hanya didorong oleh semangat keagamaan saja. Di balik perang ini, ada kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan yang besar. Banyak raja dan bangsawan Eropa yang ingin memperluas wilayah kekuasaan mereka, serta menguasai jalur perdagangan yang sangat strategis di kawasan Timur Tengah. Jadi, Perang Salib bisa kita lihat sebagai gerakan militer umat Kristen Eropa untuk merebut tanah suci dari kekuasaan Islam, sekaligus mendirikan kerajaan-kerajaan Latin Kristen di wilayah timur. Itulah gambaran awal tentang apa itu Perang Salib. Selanjutnya, apa sih penyebab terjadinya Perang Salib? Nah, ternyata penyebabnya bukan cuma satu, tapi ada beberapa faktor penting yang saling berkaitan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor agama. Faktor agama memang jadi pemicu yang sangat kuat. Pada 1076 Masehi, Bani Saljuk berhasil menguasai Yerusalem. Masalahnya, mereka kemudian memberlakukan kebijakan yang menyulitkan, bahkan menganiaya umat Kristiani yang ingin berziarah ke makam Nabi Isa. Padahal tempat ini sangat sakral bagi umat Kristen. Berita tentang penindasan ini cepat menyebar ke seluruh Eropa. Ini tentu saja memicu kemarahan besar dan semangat untuk membela sesama umat Kristen, serta yang terpenting merebut kembali Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Seorang pendeta dari Perancis bernama Peter the Hermit bahkan secara langsung melaporkan penindasan ini ke Paus Urbanus II. Laporan ini efektif memprovokasi Paus untuk menyerukan perang suci. Paus Urbanus II kemudian mengadakan Kongres Clermont pada tahun 1095 Masehi dan secara terbuka menyerukan perang salib. Untuk memotivasi para pejuang, Paus bahkan menjanjikan pengampunan dosa serta perlindungan harta dan keluarga mereka selama berperang. Selain faktor agama, ada juga motif sosial ekonomi yang kuat. Kota-kota pelabuhan besar di Italia seperti Venesia, Genoa, dan Pisa punya ambisi besar untuk menguasai jalur perdagangan di Laut Tengah dan memperluas jaringan dagang mereka sampai ke timur. Para pedagang besar ini bahkan bersedia mendanai perang salib karena mereka melihat potensi besar. Jika wilayah-wilayah di timur berhasil ditaklukkan, mereka bisa menjadikannya pusat perdagangan baru yang menguntungkan. Tidak hanya itu, rakyat biasa di Eropa yang mengalami tekanan pajak berat dari gereja dan kesulitan ekonomi juga terdorong untuk ikut perang salib. Mereka punya harapan sederhana, memperoleh kebebasan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik di wilayah baru yang ditaklukkan. Terakhir, ada faktor politik yang tak kalah pentingnya. Bani Saljuk yang berhasil menguasai pangkalan utama di Asia Kecil saat itu menjadi ancaman serius. Mereka dianggap bisa menyebabkan jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, ke tangan Muslim.
Melihat ancaman ini, Kaisar Bizantium Alexius Komnenus meminta bantuan politik dan militer dari Keuskupan Roma untuk mempertahankan Konstantinopel. Paus Urbanus II menyambut baik permintaan ini. Paus melihatnya sebagai kesempatan emas untuk memperluas kekuasaan gereja Katolik di Eropa dan yang paling penting, merebut kembali Baitul Maqdis yang telah lama dikuasai Muslim. Jadi seruan perang suci oleh Paus ini, di samping motif agama, sebenarnya juga merupakan alat politik yang kuat untuk menguasai wilayah Muslim. Dengan tema utama pembebasan Yerusalem sebagai daya tarik utamanya. Pada akhirnya, ada juga keinginan kuat untuk membentuk kerajaan-kerajaan umat Kristen yang permanen di Yerusalem dan sekitarnya. Jadi bisa disimpulkan kalau perang salib ini bukan cuma soal agama, tapi juga campuran kompleks dari ambisi politik, ekonomi, dan sosial yang semuanya berujung pada konflik berskala besar. Jalannya Perang Salib. Perang Salib adalah misi militer umat Kristen untuk merebut Baitul Maqdis dari kekuasaan Islam. Awalnya berupa ziarah damai, tetapi berubah menjadi perang karena isu penindasan terhadap peziarah Kristen. Perang ini berlangsung antara tahun 1095 sampai 1291 Masehi. Paus Urbanus II menyerukan perang suci dalam Konsili Clermont pada tahun 1095 dan umat Kristen menyambutnya dengan semangat tinggi, mengenakan simbol salib merah di jubah mereka. Pada periode pertama, Paus Urbanus II mengajak umat Kristen untuk berperang membebaskan Baitul Maqdis. Seorang tokoh bernama Peter the Hermit menyebarkan semangat perang ke berbagai wilayah Eropa. Pasukan Kristen berhasil merebut beberapa kota penting seperti Nicea pada tahun 1097, Edessa pada tahun 1098, Antioquia tahun 1098, Baitul Maqdis pada tahun 1099, lalu Akka tahun 1104, Tripoli tahun 1109, dan Tire tahun 1124. Dari wilayah-wilayah yang berhasil dikuasai, dibentuklah kerajaan Latin 1-4. Pada periode kedua dimulai ketika Imaduddin Zangki memimpin perlawanan dan berhasil merebut kembali Edessa pada tahun 1144. Setelah itu, perjuangan dilanjutkan oleh Nuruddin yang menguasai Antioquia dan Damaskus. Tokoh besar lainnya adalah Salahuddin al-Ayyubi yang memimpin umat Islam, mendirikan dinasti Ayyubiyah dan berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1187. Sebagai tanggapan, umat Kristen Eropa melancarkan Perang Salib ketiga yang dipimpin oleh Frederick Barbarossa, Philip Augustus, dan Richard de Leonhard. Akhirnya, pada tahun 1192, terjadi kesepakatan damai yang dikenal dengan Perjanjian Sulh ar-Romlah antara Salahuddin dan Richard. Pada periode ketiga, fokus pasukan salib mulai bergeser ke wilayah Mesir. Hal ini disebabkan oleh alasan ekonomi dan strategi militer. Pada tahun 1229, Frederick berhasil memperoleh Baitul Maqdis bukan lewat perang, tapi melalui perjanjian dengan Sultan Malik Al-Kamil. Namun, kota itu direbut kembali oleh pasukan Islam pada tahun 1247 oleh Sultan Al-Malik Al-Saleh, dan selanjutnya dinasti Mamluk yang dipimpin Sultan Baybars dan Sultan Qalawun berhasil merebut kota-kota penting seperti Kaisarea, Antioquia, dan Tripoli. Akhirnya, Sultan Ashraf Khalil merebut kota Akka pada tahun 1291 Masehi, dan peristiwa ini mengakhiri sepenuhnya keberadaan pasukan salib di wilayah Timur Tengah. Peristiwa berakhirnya Perang Salib. Perang Salib secara resmi berakhir pada akhir abad ke-13 dengan beberapa ekspedisi terakhir yang gagal mencapai tujuan mereka. Yang pertama,
perang salib ke-7 dan ke-8, yaitu pada tahun 1248 sampai 1254 dan 1270. Dipimpin oleh Raja Louis IX dari Prancis, kedua perang salib ini berfokus pada Mesir dan Tunisia, tetapi berakhir dengan kegagalan militer dan diplomasi. Raja Louis IX sendiri wafat di Tunisia pada tahun 1270 selama perang salib ke-8. Yang kedua, kehilangan akhir benteng salib di Timur Tengah pada tahun 1291. Akhir perang salib ditandai dengan jatuhnya benteng Akko, markas besar terakhir dari kerajaan Yerusalem. Faktor berakhirnya perang salib. Berakhirnya perang salib juga disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu yang pertama, perjanjian damai antara Kristen dan Islam. Setelah berperang selama 3 tahun, tentara Kristen mengajukan perdamaian dengan melakukan perjanjian. Yang kedua, bangkitnya kekuatan Muslim. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mampu menguasai kembali Damaskus, Yerusalem, dan Acre. Yang ketiga, perjanjian damai Sulh al-Ramlah. Pada tanggal 2 November 1192 Masehi, dibuat perjanjian antara tentara salib dengan Salahuddin yang disebut dengan Sulh al-Ramlah. Yang keempat, perubahan politik dan agama di Eropa. Dampak perang salib di berbagai bidang. Meskipun pasukan salib kalah di medan pertempuran melawan pasukan muslim, perang salib membawa dampak yang cukup besar bagi perkembangan peradaban dunia, terutama pada peradaban dunia Islam dan Barat. Dampak dari perang salib tersebut justru menunjukkan hasil yang berlawanan dengan kekalahan tersebut. Bangsa Eropa justru memperoleh banyak keuntungan, salah satunya melalui terjalinnya interaksi antara masyarakat Eropa atau Barat dan umat Islam Timur. Sebaliknya, umat Islam justru merasakan dampak negatif dari perang salib. Yang pertama, ada dampak perang salib di bidang ekonomi, yaitu 1. Kemunduran Islam di Andalusia atau Reconquista. Yang kedua, Toledo direbut oleh Raja Alfonso pada tahun 1085. Yang ketiga, dinasti Abbasiyah digantikan oleh Turki pada tahun 1055. Yang keempat, perdagangan antar bangsa meningkat pesat. Yang kelima, Barat tertarik pada rempah-rempah, parfum, kain mewah, karpet, dan lain-lain. Dan yang keenam, ekspor-impor berkembang pesat. Dampak yang kedua ada di bidang pengetahuan, di antaranya seperti yang pertama, tentara salib belajar dari umat Islam. Yang kedua, banyak buku bahasa Arab diterjemahkan ke Latin. Contoh seperti Sir al-Asrar atau Secretum Secretorum. Dan yang ketiga, kerugian bagi umat Islam, seperti hilangnya Masjid Raya Cordova dan perpustakaan Ibnu Sina. Yang ketiga, dampak di bidang militer, yaitu 1. Pasukan Islam adopsi simbol militer seperti elang, Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua, dinasti Mamluk menghiasi perisai dengan gambar hewan. Yang ketiga, dibangunnya benteng dengan menara tinggi dan parit. Dan yang keempat, kembangkan taktik perang gerilya dan pasukan berkuda. Dampak yang keempat ada di bidang arsitektur, yaitu yang pertama, pengaruh arsitektur barat terlihat di Mesir, Palestina, dan lain-lainnya. Yang kedua, gaya arsitekturnya diterapkan di masjid, madrasah, rumah sakit, dan tempat-tempat lainnya. Nah, dampak yang terakhir yaitu di bidang sastra dan bahasa. Yang pertama, Barat kenal cerita Timur seperti Grail, Kalilah wa Dimnah, dan 1001 Malam. Yang kedua, menginspirasi karya seperti Squarish Tale Decameron oleh Boccaccio. Yang ketiga, Ramonwall dorong kajian ketimuran. Yang keempat, didirikannya lembaga dan universitas untuk belajar bahasa Arab. Dan yang terakhir, Konsili Wina inisiasi pengajaran bahasa Arab dan Tartar. Sekian pembahasan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.